Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel kita ini ya. Baik, sekarang kita akan membahas masalah tanaman lengkeng. Di sini di hadapan kita sudah ada tanaman lengkeng yang alhamdulillah sangat lebat ya. Dan ternyata lengkeng sangat mudah dibuahkan dan sangat subur di daerah kita ini. Sekarang kita akan membahas bagaimana supaya pohon lengkeng ini bisa berbuah rendah. Bisa dia berbuah rendah seperti ini. Cukup rendah, cuma sekitar tidak sampai sebahu ya. Dia berbuah rendah. Dengan batang yang kecil, dia berbuah rendah dan lebat. Ini kita bungkus kemarin ya. Coba kita lihat. Kita buka. Wih, luar biasa. Coba kita lihat ya. Ini belum matang sempurna ini ya. Ini belum matang sempurna. Ini mencapai mungkin 1 kilo ini ya, turompol ini. Ini belum matang sempurna. Nanti kalau matang sempurna, dia akan semakin besar. Buahnya luar biasa sangat lebat ya. Coba kita lihat. Ini. Di sini juga masih ada. Ini yang kita bungkus kemarin. Ini juga masih ada. Yang kita bungkus kemarin. Ini luar biasa. Coba kita buka yang ini ya. Coba kita buka yang ini. Us, luar biasa. Coba kita lihat. Us. Langsung aja kita ambil yang ini ya. Ngerim. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya. Ini buahnya luar biasa ini, luar biasa lebat. Dengan pohon yang saya serendah ini ya, rendah seperti ini, dia berbuah sangat lebat. Dan genjahnya itu luar biasa manisnya. Tebal. Tebal ya. Bijinya kecil. Nah, di sini kita berbagi pengalaman ya. Karena saya sering lewat ya, kadang-kadang saya lihat lengkeng itu sudah besar, batangnya sudah besar, tapi dia tidak berbuah. Jadi itu saya berpikir, Bapak ini mungkin salah beli bibit. Bapak ini membeli bibit untuk perkebunan dan dia tidak paham. Nah, inilah gunanya kita berbagi pengalaman, berbagi informasi. Bagaimana caranya memilih bibit dan mengetahui bibit itu untuk dataran tinggi kah atau untuk dataran rendah. Karena apabila kita memilih bibit untuk dataran tinggi, sampai lebaran monyet pun kita tunggu berbuah, dia tidak akan berbuah. Biasanya ya, tidak akan berbuah. Kalau tidak, kita kasih boster karena dia lengkeng untuk perkebunan. Nah, makanya di sini kita berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan namanya, berbagi informasi, bagaimana cara memilih bibit lengkeng, bagaimana cara penanaman dari awal, bagaimana cara pemupukannya, bagaimana cara pencabangannya. Kita harus memahami tanaman tersebut agar kita mendapatkan hasil yang bagus ya. Bibit, Bapak Ibu sekalian ya, atau teman-teman sekalian dalam membeli bibit, kita harus jeli. Jangan kadang-kadang kita mau beli bibit lengkeng kristal contohnya. Lengkeng kristal saja itu ada 3 jenis. Contohnya kristalin, neokristal, dan kristal itu berbeda. Kristalin itu dagingnya tipis, sementara neokristal itu dagingnya tebal. Jadi kita harus jeli dalam membeli bibit. Jangan nanti kita salahkan tukang jual bibit ya. Ini gara-gara kita beli bibit nanti kita ngumpat-ngumpat segala macam ya. Bilang tukang bibitnya tidak jujur atau segala macam. Bukan, dia maksudnya bukan seperti itu. Tapi lebih parah lagi kalau kita yang beli bibit tidak paham dan yang jual bibit pun tidak paham. Itu akan lebih parah. Contohnya, bibit lengkeng itu atau tanaman lengkeng itu ada sekitar 12 jenis. Yang sekarang sudah mulai beredar di pasaran ya, seperti mata lada, kristal, kristalin, neokristal,
lengkeng pingpong yang besar-besar, lengkeng merah, lengkeng aroma durian, diamond river. Ini dia diamond river ya. Ini diamond river. Buahnya atau dagingnya tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Dia menengah, tapi manisnya luar biasa. Itu yang saya suka dari diamond river ini. Manisnya mencapai 21 brick. Teman-teman yang berkebun anggur ya, anggur impor tahu kalau 21 brick itu luar biasa manisnya. Dan ada lagi lengkeng yang keluaran dari Thailand, seperti Quang Rai, King Long, Wang Pet. Itu bahasa Thailand tuh kan. Nah, itu keluaran dari Thailand, berbeda pula perlakuannya. Dan ada satu lagi yang sudah berada di pasaran ya. Itu mungkin buahnya juga sudah masuk itu ke pasaran swalayan, seperti itoh, jenis itoh. Jadi kita harus jeli dalam membeli bibit, maksudnya seperti ini. Karena lengkeng untuk dataran tinggi seperti jenis itoh, jenis kristal, kita harus kasih booster dulu. Kita harus kasih dulu booster, pupuk booster. Ada pupuk booster yang khusus untuk lengkeng itu ya. Kita kasih booster dulu, baru dia bisa berbuah. Dan ada pula yang jenisnya itu sangat mudah untuk dibuahkan. Dia lengkeng untuk dataran rendah. Contoh seperti Puan Rai, Diamond River, lengkeng merah, sudah itu mata lada, kristalin. Dia mudah dibuahkan. Tanpa perlakuan khusus pun dia akan berbuah dan secara otomatis atau secara alami maksudnya. Jadi semua jenis lengkeng yang kita jelaskan tadi, dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus tahu mana rekomendasi yang pas untuk kita. Bibit lengkeng kita ini atau kelengkeng kita ini mau ditanam di mana? Mau kita berkebun kelengkeng atau kita bikin di depan rumah atau di pot? Sehingga harus pas bibit yang mana yang akan kita beli. Jangan kita mau bikin di depan rumah, kita beli bibit untuk dataran tinggi. Tentu kita nanti akan susah dibikinnya karena dia bibit untuk perkebunan ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita bahas adalah masalah pencabangan. Pencabangan pada lengkeng atau kelengkeng ya, bahasa umumnya kelengkeng, dia sama dengan pencabangan pada tanaman seperti jambu biji ya, jambu kristal, atau tanaman saus, atau apel putsa, atau anggur impor. Dia cara pencabangannya sama. Dia tetap mempunyai cabang primer, sekunder, dan tersier. Karena dia akan tetap berbuah itu di pucuk. Setiap pucuk yang keluar, disitulah dia membawa bunga. Mustahil dia mendatangkan bunga dari batang. Itu yang perlu kita pahami dari tanaman lengkeng. Seperti ini ya. Ini sengaja kita cabangkan 3 di bawah dari awal ya, waktu kecil. Dia sudah kita potong dan kita cabangkan 3. Karena dari awal kita sudah merencanakan dia akan dibuahkan rendah ya. Di sini kita cabangkan 3, tumbuh, kita biarkan dulu, sampai di atas, dia kita potong lagi, seperti ini. Dia kita potong, dia menimbulkan cabang 4. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat, dia menimbulkan cabang 4 ini. Dan setiap cabang kita potong lagi di atas. Kita potong lagi di atas seperti ini. Nah, di sini dia akan menimbulkan cabang lagi kalau kita potong. Coba kita lihat. Dia menimbulkan cabang 4 pula. Kita potong, dia akan menghasilkan buah. Seperti ini. Dia akan langsung menghasilkan buah. Berarti maksudnya di sini dia sudah kita rencanakan di tersier ini dia sudah dibuahkan. Ini primer di bawah. Ini primernya, ini sekundernya, dan ini tersiernya. Dia langsung berbuah lebat. Keempat-empat tangkai yang keluar, keempat-empat pucuk yang keluar, dia membawa buah semuanya. Nah, bayangkan dari setiap dahan ya, setiap dahan dan pucuk yang keluar itu menjadi buah seperti ini. Ini sebagian kita bungkus, sebagian enggak ya, karena bungkusnya enggak cukup. Tapi ini lumayan besar-besar semuanya.
dan bahkan kemarin nggak tahan. Ini karena udah banyak kita panen ya. Ini udah banyak kita panen. Selanjutnya cara pemupukan. Kalau pada jenis dataran rendah, dia pupuknya tidak terlalu muluk-muluk ya, artinya dia tidak perlu pupuk istimewa, dan tidak dipupuk pun dia akan berbuah. Cuman perbedaannya, kadang-kadang rasanya kurang manis dan dagingnya yang kurang tebal. Kalau dia tidak pernah dipupuk dan tanah tempat dia tumbuh itu atau tempat kita menanam itu dia kurang subur. Pupuknya itu tidak terlalu muluk-muluk ya, kalau yang kami lakukan di sini. Cuman kalau teman-teman sekalian ingin menambahkan pupuk yang lain juga lebih bagus ya, untuk memaniskan buah dan segala macam. Di sini kami cuma melakukan pupuk NPK Mutiara ya, seperti biasa. NPK Mutiara kami tabur di sekeliling, di pinggir. Kami tetap mengusahakan supaya tidak mengenai batang utama, karena dia takut akan mengganggu nanti ya kepada pertumbuhannya. Karena di sekeliling pun ini sudah apa semuanya, ini sudah akar semuanya. Nah, lihat. Jadi cukup di sekeliling ini kita tabur NPK Mutiara. 1 kali 1 minggu boleh, 1 kali 2 minggu boleh. Kalau untuk lengkeng daerah kita ini tidak terlalu payah sebetulnya, tidak terlalu susah untuk dirawat ya, karena dia tanaman tropis ya. Ini kemarin sebelum ditanam, kita sudah merencanakannya dari awal bahwa dia akan dibuahkan rendah. Tentu ada perlakuan khusus ketika kita menanam dia. Nah, seperti ini caranya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan media ya. Nah, dia seperti ini. Kita menyiapkan pupuk kandang ya. Ini sebetulnya untuk memacu aja ya, untuk memacu pertumbuhannya. Kita siapkan pasir atau kerikil juga boleh, pasir juga boleh. Ini kerikil ya, pasir. Kita siapkan batu bata bekas. Kita siapkan bata bekas ya, seperti ini. Nah, ini lubang yang sudah kita siapkan ya. Kita bikin lubangnya segi 4. Memang ini sederhana ya, tidak begitu sulit. Tapi ini sangat penting ya, supaya tanaman kita itu cepat berbuahnya. Ini lalu kita masukkan pasir dulu sedikit ya. Kita masukkan pasir sedikit. Kita masukkan pasir sedikit seperti ini. Kita masukkan pasir. Lalu kita ratakan sedikit. Dia cukup tipis saja, tidak terlalu tebal dulu ya. Masukkan pasir. Nah, seterusnya kita masukkan batu bata. Kita masukkan batanya ya. Ini bata-bata bekas saja kita bikin. Tidak usah untuk menghabiskan bata yang penting ya. Ini cuma bata bekas. Jadi dia kita susun rapi. Dinding. Jadi kita tegakkan dindingnya. Kita tegakkan seperti ini. Tegakkan. Sekeliling ya, sekeliling semuanya. Baru kita bikin di tengah. Seperti ini. Kita cuma mencontohkan ya. Contohkan. Kita usahakan dia itu lebih rapat. Kita usahakan dia lebih rapat. Nah, kita susun rapi seperti ini ya. Batu bata itu semuanya sekeliling. Kita usahakan dindingnya itu bagian bawah ya, bagian bawah jangan sampai ke atas, juga ditutupi batu bata. Nah, sudah itu baru kita taburkan pasir. Nah, taburkan pasir, baru kita ratakan. Kita ratakan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu untuk dasar kita menanam. Maksudnya nanti kita akan meletakkan bibit di sini, di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah ini, kalau kita punya keramik, boleh juga dibikin keramik ya. Karena kita di sini nggak punya keramik, kita bikin aja semua batu bata ya. Nah, sudah seperti ini, baru kita masukkan pupuk kandang. Pupuk kandang yang sudah dingin atau yang sudah masak juga boleh, yang masih mentah juga boleh. Cuman kalau yang masih mentah, sudah kita bikin pupuk kandang. Bikin dulu tanah biasa seperti ini, tanah biasa bekas galian kita itu, bikin di atasnya agak 5 cm supaya dia tidak langsung mengenai tanaman. Nah, jadi langsung kita masukkan pupuk kandang seperti ini. Kita masukkan pupuk kandang ke atasnya secukupnya ya. Ini karena kita hanya mencontohkan ya. Secukupnya masukkan pupuk kandang.
Pupuk kandang ini berguna untuk memacu ya, untuk memacu pertumbuhannya sebelum akarnya itu menembus sekeliling ya. Sebelum akarnya itu sampai sekeliling, jadi dia memacu pertumbuhan tanamannya. Kita bikin pupuk kandang. Baru kita letakkan bibit di atasnya. Letakkan bibit, ini contohnya ya. Letakkan bibit. Nah, kita perkirakan berapa ketinggian bibit yang akan kita tanam. Artinya ketinggian polybagnya ini ya, ketinggian polybag ini. Kita atur berapa kedalamannya. Yang kita kali tadi sebelum ini. Jangan kita menimbun sampai ke dekat daun, atau jangan pula muncul tanah ini ketika kita menimbun. Dia cukup 5 cm kita menimbun nanti di atas tanah ini. Artinya tanaman itu akan menyesuaikan ya, asal jangan tanahnya yang menyusut. Kalau tanaman itu akan menyesuaikan dengan tempat dia ya. Nah, jadi ini cara yang kita lakukan supaya lengkeng itu berbuah cepat. Nah, mengapa cara ini dilakukan? Karena akar utama atau akar tunggang pada tanaman itu nanti dia akan terbentur di sini. Dan akar-akar kecil itu akan tetap berjalan ke bawah, tetap berjalan di antara rongga-rongga batu bata ini. Artinya kalau akar tunggangnya itu keluar atau akar besarnya itu menembus ke bawah tanah, dia itu akan mengejar daun dan batang, bukan lagi mengejar buah. Tapi kalau akar serabutnya itu yang berserakan di sini, akar serabutnya, dia akan lebih cepat mengejar buah. Nah, seperti itulah cara yang kita lakukan di sini supaya tanaman lengkeng kita itu rendah, batangnya kecil, namun dia sudah berbuah lebat luar biasa. Jadi kita perlu perencanaan dari awal ya, perencanaan dari awal. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, atau dun sanak sadonyo, dongan-dongan Sudena ya, yang sudah menonton video kita ini. Kalau rasa-rasanya ada yang kurang pas dalam berbagi pengalaman kita ini mengenai tanaman lengkeng ya, tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa di subscribe ya, karena kita akan terus berbagi informasi ya mengenai tanaman yang subur dan bisa ditanam di tempat kita ini. Dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jangan lagi kita menyalahkan tukang bibit, karena ketidaktahuan kita dalam membeli bibit, dan tukang bibit juga mungkin tidak tahu ya. Jadi jangan kita mengumpat lagi segala macam, kurang aja tukang jual bibit kok sampai tahun lengkeng awak dapat buah. Nah, inilah makanya kita berbagi pengalaman ya dalam membeli bibit dan perencanaan membuahkannya seperti apa dari awal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanaman.